Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang penetapan standar masalah-masalah ekonomis dan politis. Saya Umi Sekarwangi NIM 1411903. Saya Husnaini dengan NIM 1411905. Perkenalkan, nama saya Catherine Mungkin dengan NIM 1411912. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu penetapan standar masalah ekonomis, yaitu bagaimana pertentangan antara biaya dan manfaat regulasi akuntansi. Orang yang menetapkan standar adalah sebagai mediator antara adanya konflik kepentingan antara investor dan manajer. Masalah yang mendasar dari teori akuntansi keuangan adalah bagaimana untuk mengarahkan mediator tersebut, bagaimana merekonsiliasi pelaporan keuangan dan peran kontrak yang efisien dari informasi akuntansi atau ekuivalen, dengan bagaimana menentukan jumlah informasi yang benar secara sosial. Yang kedua, peraturan dari aktivitas ekonomis. Perusahaan dalam melayani kepentingan umum sering tergantung pada peraturan. Sekumpulan ini mempengaruhi institusi keuangan dan pasar saham. Dengan alasan utama dari adanya peraturan adalah untuk melindungi individu yang berada pada informasi yang merugikan. Di mana akuntansi dan auditing yang memiliki peran penting bagi perusahaan sangat dipengaruhi oleh peraturan yang didesain untuk melindungi informasi asimetris. Dalam hal ini berhubungan dengan peraturan minimum, kebutuhan penjelasan, standar akuntansi dan auditing yang berterima umum, dan kebutuhan perusahaan publik untuk diaudit. Standar setting atau pembentukan standar adalah aturan dari hasil keputusan informasi pihak luar perusahaan dengan beberapa pihak yang mempunyai kewenangan terpusat, atau Central Authority. Dengan mempertimbangkan isu dari hasil informasi akan membantu untuk memisahkan dua tipe informasi, yaitu informasi proprietary dan non-proprietary. Yang selanjutnya yaitu insentif pribadi untuk produksi informasi. Perusahaan mempunyai insentif pribadi untuk menghasilkan informasi dalam skenario kontrak. Tidak ada kewenangan terpusat yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang kuat. Lebih lagi jika sejak tipe dan jumlah informasi yang dihasilkan dengan kontrak yang dirundingkan setuju dengan semua kontrak, sehingga jumlah informasi yang benar dihasilkan dengan adanya ini, di mana informasi penting itu digunakan untuk memonitor ketaatan kontrak. Jika usaha tidak dapat diteliti atau diukur, hal ini menandakan kontrak insentif didasarkan pada hasil operasi perusahaan. Sebagai contoh, insentif pribadi dari manajer untuk menghasilkan informasi tentang perusahaan juga diturunkan dari kekuatan pasar. Pasar tenaga kerja manajer secara tetap mengevaluasi kinerja manajer. Manajer didorong dengan reputasi dan kontrak yang mempertimbangkan agar nilai perusahaan maksimal. Slide selanjutnya adalah sumber-sumber kegagalan pasar. Yang pertama adalah eksternalisasi, adalah biaya dan juga manfaat yang berasal dari aktivitas kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan aktivitas tersebut, di mana biaya atau manfaat eksternal tidak tercermin dalam biaya atau manfaat akhir dari barang atau jasa. Oleh sebab itu, pada umumnya para ekonom memandang eksternalisasi sebagai dampak kesenjangan ekonomi secara serius yang menyebabkan kondisi pasar menjadi tidak efisien, sehingga akibatnya pasar dapat mengalami kegagalan. Yang kedua, menurut Scott, free riding mencerminkan kegagalan mekanisme pasar efisien. Dalam membatasi perilaku irasional para aktor pasar, akibatnya terjadi information asimetri dalam pasar informasi, akuntansi, dan timbulnya masalah-masalah eksternalitas. Free riding juga bisa diartikan sebagai perusahaan atau individu yang menerima manfaat dari eksternalisasi. Masalah-masalah eksternalisasi dan free riding jika cukup serius dapat membenarkan adanya campur tangan kewenangan terpusat. Penetapan standar masalah-masalah politis.
diuraikan dari sudut perspektif teori ekonomi tentang regulasi standar akuntansi dan pelaporan yang belum terselesaikan, sementara kita dapat menyarankan sejumlah intensif kontraktual dan insentif berdasarkan pasar untuk produksi informasi pusat. Hal tersebut dinyatakan bahwa penetapan standar secara fundamental lebih cenderung ke proses politik dibanding proses ekonomi. Pandangan ini konsisten dengan konsep pihak-pihak pengguna laporan keuangan dengan hipotesis biaya politik dan teori akuntansi positif. Baik, selanjutnya 2 teori peraturan. Yang pertama, teori kepentingan umum. Teori ini menyatakan bahwa regulasi dihasilkan dari permintaan masyarakat atau publik untuk mengoreksi kegagalan-kegagalan pasar. Menurut teori ini, Central Authority yang juga disebut badan pengatur atau regulator dianggap memiliki kepentingan yang terbaik untuk masyarakat. Ia melakukan yang terbaik dalam meregulasi sedemikian rupa untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, teori kepentingan kelompok. Regulasi berdasarkan teori kepentingan kelompok berpandangan bahwa industri beroperasi dalam adanya sejumlah kepentingan kelompok atau konstituensi, misalnya dalam industri pemanufakturan. Perusahaan-perusahaan dalam industri terdiri dari kelompok-kelompok kepentingan seperti pelanggan-pelanggan perusahaan. Kewenangan politis atau legislator dapat dipandang pula sebagai grup kepentingan yang memiliki kekuatan untuk memasok regulasi. Kepentingan legislator terletak pada bagaimana mempertahankan kekuatan. Konsekuensinya, mereka satu akan memasok regulasi pada konsekuensi yang mereka percaya akan paling aktif dan berguna dalam membantu mempertahankan kekuasaan atau kekuatan mereka. Selanjutnya, hubungan teori peraturan. Pada 2 teori peraturan tadi berkenaan pada proses penetapan standar yang menunjukkan bahwa hal tersebut dicirikan pada 2 proses. Karakteristik 2 proses tersebut adalah konsisten dengan teori konflik pihak-pihak yang berinteraksi. Sumber-sumber kegagalan pasar di dalam produksi mengimplikasi bahwa kekuatan-kekuatan pasar tidak selalu dapat dipercaya untuk menghasilkan standar-standar dan prosedur-prosedur akuntansi yang benar. Bahkan kompleksitas yang ditimbulkan dari kebutuhan informasi dan kepentingan investor serta manajer yang berbeda membuat tidak mungkin secara efektif bagi menetap standar untuk mengkalkulasi standar akuntansi yang benar. Kita tidak mengetahui bagaimana mengkalkulasi trade-off terbaik di antara pengguna informasi yang bertentangan oleh investor dan manajer yang diperlukan oleh teori regulasi berdasar kepentingan umum. Hal ini mengapa pemilihan standar akuntansi adalah lebih baik dianggap sebagai konflik di antara konstituensi daripada sebagai proses kalkulasi.